guys, jumpa lagi dengan channelnya Jejak Wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channelnya Jejak Wisata yang selalu menyajikan tempat-tempat wisata, baik yang sudah dikelola secara resmi maupun yang masih belum dikelola atau gratis. Semuanya akan ditayangkan di Jejak Wisata. Kali ini Jejak Wisata akan berkunjung ke sebuah tempat wisata yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang lokasinya berada di Desa Sangyang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Jika dari kota Majalengka berjarak kurang lebih 27 km. Saat ini jalan yang kami lalui melewati Desa Cisaat, Desa Mandala, Desa Cikalahang, lalu belok kiri lurus terus melewati Desa Bobos, dan semua desa tersebut masih masuk dalam Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan kemudian kita di tengah-tengah perjalanan akan menjumpai sebuah gapura besar yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Dari situ kita terus lurus yang kemudian akan melewati Desa Lengkong sampai terus lurus ke Raja Galuh. Ketika kita sampai di Desa Cisaat ini, kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat indah, padi yang subur, pegunungan yang indah dan menghijau, sangat memanjakan mata. Daerah ini merupakan kawasan wisata yang berada di Kabupaten Cirebon yang terdiri dari wisata Telaga Remis, Telaga Nila, dan ikan bakar. Jalan ini sudah sangat baik karena sudah dicor dan terlihat halus mulus. Bagi kami, perjalanan yang seperti ini yang kami inginkan, penuh keindahan alam, udara yang sejuk yang memanjakan mata. Suasana pedesaan selalu identik dengan sawah-sawah. Suasana pedesaan merupakan tempat yang paling dirindukan oleh banyak orang. Udara yang bersih, jauh dari lingkup hiruk-pikuk suasana kota yang rentan dengan stres, membuat orang merasa nyaman tinggal di pedesaan. Suasana di pedesaan semakin terlihat memesona. Beberapa gunung yang diselimuti kabut dan rumah warga yang berwarna-warni merupakan perpaduan yang cantik dan indah. Ada satu tempat di Majalengka yang selama ini selalu membuat saya jatuh hati dan kagum, karena tempat itu adalah hanya ada di Majalengka dan di Bali, yaitu Bukit Panyawean dan Terasering Panyawean. Dan ada satu lagi yang baru ini, yaitu namanya objek wisata Lawang Sakateng, yang selalu mengesankan serta menenangkan hati untuk dikunjungi. Desa yang kami lewati ini bernama Desa Argapura yang berada di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Desa tersebut dapat dicapai dengan jarak kurang lebih 45 menit dari kota Majalengka atau 1,5 jam dari kota Cirebon. Suasana khas pedesaan dan kehidupan masyarakat yang kental dengan kearifan lokal cukup terasa di sini.
Satu hal yang membuat jatuh hati adalah pemandangan dan bentang alamnya yang mempesona, sederhana namun penuh keindahan. Mungkin ada yang bertanya, perkebunan bawang bisa menjadi destinasi wisata yang menarik dan populer saat ini. Ayo, datanglah ke wisata Terasering Panyawean Argapura, Majalengka yang tengah hit di antara traveler. Wisata Terasering Panyawean berada di lereng Gunung Ciremai. Lokasi wisata berada di Desa Sukasari, Kaler, Sukasari Kidul, dan Tejamulya, Majalengka. Perjalanan yang sangat menyenangkan, dimanjakan dengan pemandangan yang hijau dan asri. Perkebunan bawang membentang, kontur tanah yang berunduk menjadi daya tarik tersendiri. Tak hanya itu, wisata Terasering Panyawean Argapura ini berada di atas ketinggian, tentu udaranya sangat sejuk. Wisata Terasering ini menjadi salah satu wisata favorit di Kabupaten Majalengka. Tak heran jika hari libur tempat parkir kendaraan pun penuh. Jalan menuju puncak Terasering tentu berdesakan. Tenang, traveler tetap bisa menikmati pemandangan yang hijau dari lokasi puncak wisata Terasering ini. Buat kalian yang sedang bermain atau jalan-jalan ke Majalengka, sempatkan singgah di wisata ini. Wisata alam yang penuh pesona keindahan. Dari sini kita melanjutkan perjalanan menuju Situ Sangyang yang jaraknya kurang lebih 8 km lagi. Akhirnya kami sudah sampai di tempat parkir area Situ Sangyang. Dilihat dari kendaraan yang sudah memenuhi area parkir baik roda 2 maupun roda 4, nampak jelas bahwa wisata Situ Sangyang ini menjadi tempat wisata yang favorit bagi traveler. Dari area parkir dan tiket masuk, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Situ Sangyang. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi dengan pepohonan yang tinggi besar dan menghijau. Nampak jelas dan sejuk bahwa di sini masih benar-benar asri. Jalan menuju Situ Sangyang sudah cukup baik karena sudah diplester. Menurut cerita di sana, Situ Sangyang diyakini sebagai tempat hilangnya Sunan Tanagamanggung dan keratonnya ketika dihianati menantunya Pati Palembang Gunung. Di sekitar lokasi ini ada wahana anak seperti perosotan, ayunan, dan banyak anak-anak sekolah yang bermain di sini. Situ Sangyang menjadi salah satu destinasi wisata di Majalengka yang banyak dikunjungi saat hari libur tiba. Para pengunjung dilarang berenang, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang memancing, dilarang menyalakan api unggun, dilarang mencoret-coret fasilitas apapun, dilarang mengambil ikan dari danau, serta dilarang memetik ataupun mengambil bagian dari pohon besar. Termasuk juga dilarang ke sembarang tempat tanpa izin kuncen. Di sekitar Telaga Sangyang banyak yang berjualan dan menyediakan roti untuk pakan ikan. Sedangkan ikan tersebut tidak boleh diambil, dipancing di jalan maupun dibawa pulang. Pada saat kami berkunjung ke sana, ada beberapa orang lelaki dan perempuan yang mandi di tengah telaga. Dan bagi yang mau mandi di sini, mereka harus memakai pakaian serba putih atau kain putih. Dan pakaian kita dilepas hanya memakai pakaian dalam saja. Menurut informasi yang saya dapat dari salah seorang pengunjung yang sering datang ke sini setiap bulan, mereka mandi di tepian Situ Sangyang didampingi oleh kuncen setempat.
ikan di sini banyak sekali dan berbagai jenis, dari ikan kancra, mujair, nila, emas, dan lain sebagainya. Dan ada juga ikan lele. Ikan-ikan di sini dikeramatkan, artinya tidak boleh diambil ataupun dibawa pulang. Mitos di sini, pada saat musim kemarau air situ akan bertambah banyak, sedangkan pada saat musim hujan justru air situ akan berkurang. Di sini kita hanya boleh memberi makan sepuas kita, tapi tidak boleh dibawa pulang atau diambil ikannya, apalagi sampai dipancing atau dijala, karena itu adalah larangan yang ada di sini. Ikan-ikan di sini sangat jinak. Ketika ada orang yang mendekati ke telaga, maka ikan-ikan itu akan segera menghampiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih.